Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya insyaallah akan memberikan tausiah sedikit mengenai taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Apa arti nasuh? Nasuh ialah murni. Seorang apabila bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, dengan betul-betul menyesali perbuatannya dan tidak lagi ingin mengulangi perbuatan yang telah lakukan, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Sekecil apapun dosa, jika telah kita lakukan akan dipertanyakan di akhirat kelak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qari'ah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka siapa yang melakukan suatu amalan walaupun seberat biji sawi, kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan kepadanya. Kita akan melihat dosa itu. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, maka juga kita akan lihat perbuatan itu di hari kiamat kelak. Kemudian adapun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum malaikat mencatat amal keburukan kita. Sebagaimana sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sahibasy shimal la yarfa'ul qalama 6 sa'at 'anil 'abdil muslim al-mukhti. Fa in nadima wastaghfarallahu minha alqaha wa illa kutibat wahidah." Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat yang berada di kiri, yaitu penulis amal buruk, Raqib penulis amal baik, Atid penulis amal buruk. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ialah Atid, menunda penulisan keburukan selama 6 jam dari hamba muslim melakukan kesalahan. Jika hamba tersebut menyesal dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ia melemparkan kesalahan itu, dan jika tidak niscaya ditulis satu kesalahan baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini menjelaskan bahwasannya jika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala bertaubat sebelum malaikat pencatat amal buruk mencatat amal perbuatan kita. Maka subhanallah, inilah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian ada seorang yang beriman yang seharusnya kita contoh, yang Allah Subhanahu wa taala berikan permisalannya di dalam Al-Qur'an. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan suatu kekejian atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang mereka perbuat. Man yaghfirudz dzunuba illallah, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wala ubali. Ya bani Adam,
"Lau ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, sungguhnya engkau selama masih berdoa dan mengharap ampunanku, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang padamu dan aku tidak peduli berapapun banyaknya. Wahai anak Adam, jikalau dosa mencapai puncak langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, jikalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak mempersekutukan diriku, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi. Subhanallah. Inilah hadis yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki ampunan yang sangat pemurah, sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang Ia kehendaki. Inilah dari saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.